This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Oh, Kaleb melakukan banyak kesalahan nih. Iya ya, dia rusakin mainan kakaknya, makan es krim kakaknya, masuk kamar kakaknya tanpa izin, dan mencoret-coret buku kakaknya. Menurut teman-teman, sebaiknya maafkan jangan ya kesalahan Kaleb yang banyak itu. Gimana ya? Buat kesalahan lagi? Gimana ya? Oke, yuk kita temukan jawabannya melalui ibadah online Star Kids yang super keren ini. Yuk teman-teman, sekarang kita fokus dulu ya buat Tuhan. Setuju? Yes, siap. Pastikan sikap yang sopan dan duduklah yang nyaman, hormati Tuhan ya. Dengarkan pesan firman yang disampaikan dan akan sangat baik bila teman-teman bisa mencatatnya ya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami masih bisa mengikuti ibadah online hari ini. Mari ya Tuhan, hadirlah bersama kami saat kami beribadah kepadamu. Roh Kudus, silakan bantulah kami untuk mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kids, kita belajar untuk saling mengampuni. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mengampuni,
Wah, gemesnya ya Dogi itu. Walaupun sudah 3 kali burung itu mengambil makanan ikan tuannya, tetapi hebat banget. Dogi itu malah menyediakan untuk burung itu dan akhirnya ia mendapat balasan dari burung itu dengan menerima banyak ikan-ikan. Keren banget ya? Iya, keren banget. Kita jadi diingatkan nih, walaupun ada yang berbuat tidak baik pada kita, tetapi kita tidak membalasnya. Dengan kata lain, si Dogi yang keren tadi, dia mau mengampuni burung dengan menunjukkan kebaikan. Yuk, sekarang kita sama-sama belajar tentang forgiveness. Kita belajar kisah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Petrus, salah satu dari muridnya. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nampaknya Petrus sedang ada masalah dengan saudaranya ya. Hingga ia pikir, berapa kali sih dia harus terus mengampuni? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa? 70 kali 7 kali? Berarti, bentar aku hitung dulu. 490 kali. Waduh, itu banyak sekali loh. Duh, gimana ini? Tenang Kak Kesya, nanti adik-adik akan mengerti dengan apa yang Tuhan Yesus jelaskan. Tuhan Yesus katakan, ada seorang raja hendak mengadakan perhitungan atau pemeriksaan dengan para hamba-hambanya. Setelah raja itu mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapa sih 10.000 talenta itu? Yang pasti banyak.
Karena 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah atau gaji, ya. Upah pekerja harian dalam 1 hari. Jadi hamba itu berhutang pada raja 10.000 talenta dikali 6.000 dinar, yaitu 60 juta dinar. Wah, itu super banyak sekali ya. Tetapi raja ini baik sekali. Dia kemudian menerima orang yang berhutang itu, dan orang itu menyampaikan bahwa ia tidak mampu melunasi hutangnya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya yang besar itu, yang banyak itu, raja itu memerintahkan supaya si pegawai yang berhutangnya itu dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Memang adik-adik, pada masa itu peraturannya seperti yang itu. Ketika seseorang tidak bisa membayar hutang, akan dilakukan menjual keluarganya, istri dan anaknya. Oh no, itu sangat serius sekali ya. Sangat menyedihkan bila itu terjadi. Ya, dan karena itu orang yang berhutang ini, si pegawai ini, dia sujud. Dia menyembah kepada raja. Dia katakan, "Sabarlah raja, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Dan adik-adik, karena baiknya raja itu, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Dia kasihan melihat hambanya yang memelas itu, yang meminta belas kasihan itu. Tahu nggak adik-adik, raja itu membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Artinya sudah tidak usah membayar. Wah, raja itu mengampuni orang yang berhutang itu. Raja itu menghapuskan hutangnya sebegitu besarnya. Luar biasa sekali ya raja itu baiknya. Tuh, baik sekali. Lalu ketika hamba yang sudah diampuni itu, yang sudah dibebaskan dari hutangnya itu keluar dari istana, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Dan rupanya hamba itu berhutang 100 dinar kepada orang yang tadi diampuni itu. Oh, rupanya ia menghutangi juga pada orang lain ya. Tapi nominalnya sedikit, hanya 100 dinar. Kalau tadi kan dia sudah diampuni raja dari hutangnya yang super banyak, yaitu 60 juta dinar. Kalau kita lihat angka 100 sama 60 juta itu saja udah jauh banget ya. Lalu apakah dia mau juga mengampuni yang berhutang sedikit itu kepadanya? Yuk, kita saksikan kisahnya. One day, Peter asked Jesus, "How many times shall I forgive someone who sins against me? 7 times?" In Jesus' time, the priests and rabbis taught that people only had to forgive a person 3 times. So Peter thought he was being generous by suggesting the number 7. "Not 7 times," Jesus said, "but 70 times 7. Jesus meant that we should not count the times that we forgive someone. We should be willing and ready to forgive. Then Jesus told a story to make his point. A certain man worked for a king, managing the king's money. One day the king sat down to look at his accounts. He discovered this man's account was millions in debt, far more than the man could ever repay. The king ordered the man, his wife, and his children to be sold, and everything he owned was to be sold. All the money would help to repay the debt. The man fell on his knees and begged for mercy. "Give me time," he said, "and I will repay everything I owe."
The king knew the man could never repay so much money, but the king felt sorry for the man, so he canceled the debt and let his servant go. The king's servant was so relieved he rushed away. On his way out, he met another servant, one who owed him money. It was just a little bit, about a day's wages. The king's servant grabbed the second man by the neck, and he began choking him. "Pay me back the money you owe me," he demanded. "Please be patient with me," begged the second man. "Give me time, and I will repay back everything I owe you." But the king's servant refused. He had the second man thrown in prison until he could repay the debt. Other servants of the king saw the whole thing. They immediately reported it to the king. The king called the first servant back. "You wicked servant," he stormed. "I canceled millions you owed me. Shouldn't you have had the same mercy on someone else? Someone who owed you so little?" The king had his servant taken away to prison. We are like the king's servant. He owed more than he could ever repay. We can never be good enough, but just as the king forgave his servant, God has forgiven our sins. And since God has forgiven us, He asks us to treat others with mercy and kindness and forgiveness. Menyedihkan sekali ya, kok orang itu tidak tahu diri? Iya kok, tidak sadar ya dirinya sudah diampuni, dibebaskan dari hutang super besar. Dia malah menekan dan memaksa yang berhutang sangat sedikit kepadanya. Teganya ya. Iya, karena itu ia menerima teguran dari raja. "Hei, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu yang berhutang itu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah raja itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, orang yang menyiksa, sampai orang yang tidak mau mengampuni ini, dia harus melunaskan seluruh hutangnya. Wah, sangat disayangkan sekali ya perbuatannya yang tidak mau mengampuni itu. Akhirnya berakhir dengan sangat menyedihkan. Tragis sekali ya. Ya, menyedihkan sekali. Tuhan Yesus menjelaskan dari kisah ini bahwa mengampuni 70 kali 7 itu berarti mengampuni tanpa batas, tanpa diingat berapa kali kita sudah mengampuni. Dan Tuhan Yesus ingatkan dengan serius, bila kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan Yesus katakan, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu masing-masing bila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Coba bacakan di dalam Matius 6 ayat 15. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Adik-adik,
untuk kita bisa mengampuni orang lain dengan tanpa batas dan bisa mengampuni orang lain, mari kita ingat bahwa kita semua telah Tuhan Yesus ampuni secara total. Dosa-dosa kesalahan kita telah Tuhan Yesus maafkan, diampuni melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita dibebaskan dari dosa dan mengalami pengampunan untuk selamanya. Itulah karena kasih Tuhan Yesus atas kita semua. Mari kita selalu ingat akan hal itu. Ya, benar sekali. Aku sadar bahwa aku seorang berdosa dan hanya kasih sayang Tuhan Yesus dosaku diampuni. Dan karena itu, aku mau memilih untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Yuk, kita ampuni saat papa atau mama bila mereka menyakiti hatimu. Atau bila sebaliknya, saat adik-adik berbuat salah pada papa mama, ayo belajar juga untuk meminta maaf kepada mereka. Aku juga mau memaafkan temanku yang sering menghina aku. Karena aku mau menunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mengampuni aku. Dan aku juga mau say sorry pada sahabatku saat aku juga melakukan kesalahan padanya. Dan saat kita semua bersedia mengampuni orang lain, maka kita melakukannya sebagai tanda bahwa kita mengasihi Allah kita. Let's sing it! Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Adik-adik, mari kita mengambil waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, sehingga kami diampuni dari segala dosa kami. Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk kami juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Roh Kudus, tolong mampukan kami menjadi anak yang bersedia mengampuni orang lain. Dan saat kami melakukan kesalahan, ajar kami juga untuk meminta maaf kepada orang yang berbuat salah. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Aha, sekarang aku mengerti. Jadi teman-teman, sekalipun kalian melakukan banyak sekali kesalahan, kalian tetap saja harus dimaafkan ya. Wah, puji Tuhan. Untuk firman Tuhan hari ini, ayo kita berusaha untuk selalu mengampuni
Dengan kekuatan Roh Kudus pasti kita bisa mengampuni. Amin teman-teman. Amin. Kita mengampuni orang lain karena kita mengasihi salah kita. Setuju banget. Teman-teman, bersyukur ya ibadah online Star Kids diikuti oleh ribuan anak-anak di Indonesia. Tetap semangat ya teman-teman ikut ibadah online Star Kids. Thank you dan tetap semangat ya. Yuk, join Zoom Anak Berdoa. Kita akan berdoa buat keluarga kita dan bangsa kita, Indonesia. Setiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 5.30 sore. Join ya. Oh ya teman-teman, bisa join Zoom Connect setiap hari Jumat 2 minggu sekali jam 5 sore. Seru loh, kita bisa saling sharing firman Tuhan di Connect ini. Dan ada games hadiahnya akan dikirim ke rumah. It's quiz time! Berikan contoh nyata saat teman-teman mengampuni. Contoh, aku pernah mengampuni kakak aku yang telah memukul aku. Atau pengampunan lainnya yang teman-teman pernah lakukan. Teman-teman, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Yuk, memberi kepada Tuhan sejak sekarang. Itu adalah bukti kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Teman-teman bisa memberi dengan meminta bantuan orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Selamat memberi! Ibadah secara langsung atau onsite sangat seru. Yuk datang ibadah onsite ke Satelit Bandung Utara atau Satelit Kopo atau Satelit Pasir Koja. Alamat lengkap ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Asik, teman-teman akan bertemu di ibadah onsite. Ditunggu ya. Kita sudah di akhir ibadah online. Tetap semangat untuk selalu beribadah ya. God bless you. Bye.